Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi akuntansi biaya tentang perhitungan harga pokok pesanan. Sebelum memasuki materi perhitungan harga pokok pesanan, perlu diketahui bahwasanya metode pengumpulan biaya produksi ini memiliki 4 metode. 4 metode pengumpulan biaya produksi. Yang pertama ada metode perhitungan harga pokok pesanan yang nantinya akan kita dalami dan pelajari, dan yang kedua ada metode perhitungan harga pokok proses, dan yang ketiga ada metode perhitungan harga pokok hibrid, serta yang keempat yang terakhir ada backflow costing. Baik, yang pertama metode perhitungan harga pokok pesanan atau job order costing method, yang biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan dan harga pokok produk dihitung untuk setiap pesanan. Metode ini diterapkan di perusahaan yang menghasilkan produk bersifat heterogen, di mana contohnya untuk perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok pesanan adalah perusahaan pembuat perabot dan percetakan, sedangkan untuk perusahaan jasa contohnya ada tukang jahit, kantor akuntan, pengacara, rumah sakit jika objek biaya yang dihitung adalah pasien, dan hotel jika objek biaya yang dihitung adalah tamu hotel. Kemudian harga pokok produk dihitung setelah produk selesai dibuat. Biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke pesanan berdasarkan biaya sesungguhnya. BOP, biaya overhead pabrik, dibebankan ke pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, yang dihitung berdasarkan anggaran. Biaya produksi dibebankan ke pesanan menggunakan normal costing, dan biaya produksi dikumpulkan menggunakan kartu harga pokok pesanan yang berfungsi sebagai buku pembantu persediaan barang jadi dan barang dalam proses. Untuk yang kedua ada metode perhitungan harga pokok proses atau proses costing method yang diterapkan di perusahaan penghasil produk yang bersifat homogen, di mana produknya standar konsumsi sumber daya untuk setiap unit yang dihasilkan relatif sama. Contoh perusahaan yang menerapkan metode perhitungan harga pokok proses diantaranya perusahaan konveksi, semen, soft drink, air mineral, furnitur, hotel jika objek biaya yang dihitung adalah kamar hotel, dan rumah sakit jika objek biaya yang dihitung adalah ruang rawat inap. Pada metode perhitungan harga pokok proses, biaya produksi diantaranya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead dibebankan ke produk menggunakan actual costing. Biaya bahan baku antara biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung tidak dapat dipisahkan. Begitu pula dengan biaya tenaga kerja langsung dengan biaya tenaga kerja tidak langsung. Harga pokok produk dihitung pada akhir periode akuntansi, dan biaya produksi dikumpulkan menggunakan laporan harga pokok produksi. Yang ketiga ada metode perhitungan harga pokok hibrid atau hybrid costing method, di mana metode disebut hibrid karena metodenya mengombinasikan antara metode perhitungan harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses, di mana metode harga pokok hibrid diterapkan di perusahaan yang menghasilkan produk menggunakan bahan baku yang berbeda tetapi melalui proses produksi yang sama. Dalam perhitungan, biaya konversi dibebankan ke produk menggunakan tarif biaya konversi yang ditentukan di muka. Biaya produksi dikumpulkan dengan menggunakan kartu pesanan kerja. Untuk mengetahui tarif biaya konversi dengan rumus anggaran biaya konversi selama setahun untuk proses tertentu dibagi kapasitas normal driver biaya. Terakhir, nomor 4 ada metode backflow costing yang diterapkan di perusahaan yang menerapkan konsep just in time yang meminimalkan persediaan bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi, bahkan memungkinkan persediaannya nol dengan cara sistem tarik. Dalam sistem ini, perusahaan hanya menghasilkan produk jika terdapat pesanan dari pelanggan. Selanjutnya, perusahaan hanya membeli bahan baku sebanyak yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Backflow costing atau backflushing adalah satu cara yang mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat. Metode ini paling sederhana dibandingkan metode pengumpulan biaya produksi yang sudah dijelaskan sebelumnya karena pencatatannya tidak mengikuti proses produksi. Ayat jurnal hanya dibuat pada saat pembelian bahan baku dan penjualan produk jadi, serta tidak ada ayat jurnal untuk pencatatan pemakaian bahan baku dan produk jadi, sehingga hal tersebut menghemat banyak waktu pemrosesan transaksi.
Kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan adalah pengumpulan biaya produksi dalam metode perhitungan harga pokok pesanan dengan menggunakan media. Kartu harga pokok pesanan ini berfungsi sebagai buku pembantu persediaan barang jadi dan buku pembantu barang dalam proses. Slide selanjutnya ini adalah contoh kartu harga pokok pesanan. Bagian atas kartu harga pokok pesanan berisi nomor pesanan, nama pelanggan, jumlah dipesan, nama produk, tanggal dipesan, tanggal dikerjakan, dan tanggal selesai. Kemudian bagian berikutnya berisi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan pesanan. Bagian bawah berisi besar total biaya produksi dan biaya produksi per unit untuk pesanan tersebut. Akuntansi untuk perhitungan harga pokok pesanan. Yang pertama yaitu akuntansi untuk bahan baku langsung. Pembelian bahan baku langsung. Terdapat surat pesanan pembelian dan surat permintaan bahan. Surat pesanan pembelian digunakan sebagai dasar pencatatan pembelian bahan baku langsung. Berdasarkan surat pesanan pembelian bahan baku langsung dicatat dengan menggunakan sistem virtual sebagai berikut. Di debit persediaan bahan baku langsung dan di kredit kas atau utang dagang. Kemudian surat permintaan bahan digunakan sebagai dasar pencatatan pemakaian bahan baku langsung. Berdasarkan surat permintaan bahan, pemakaian bahan baku langsung dicatat dengan ayat jurnal yaitu persediaan barang dalam proses di debit, kemudian di kredit persediaan bahan baku langsung. Akuntansi untuk perhitungan harga pokok pesanan yang kedua yaitu akuntansi untuk biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung menggunakan dokumen yaitu kartu jam kerja, ayat jurnal untuk mencatat gaji dan upah yang terutang. Di debit biaya gaji dan upah, dan di kredit yaitu harga utang SPSI sampai pasal 21 tentang gaji dan upah. Kemudian ayat jurnal untuk mengorbankan biaya tenaga kerja langsung ke pesanan. Di debit itu dicatat persediaan barang dalam proses dan di kredit biaya gaji dan upah. Akuntansi untuk perhitungan harga pokok pesanan yang ketiga yaitu akuntansi untuk biaya ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan, yaitu dicatat di kolom debit itu persediaan barang dalam proses, kemudian di kredit biaya overhead pabrik. Ayat jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya itu di kolom debit dicatat biaya overhead pabrik, kemudian di kredit itu biaya penyusutan mesin, biaya asuransi pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan baku tidak langsung, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ayat jurnal untuk mencatat selisih yang menguntungkan. Di debit itu biaya overhead pabrik dan di kredit itu dicatat selisih biaya overhead pabrik. Kemudian ayat jurnal untuk mencatat selisih rugi. Di debit itu dicatat selisih biaya overhead pabrik dan di kredit biaya overhead pabrik. Kemudian ayat jurnal untuk menutup selisih biaya overhead pabrik rugi jika selisihnya tidak material
itu di debit dicatat harga pokok penjualan, kemudian di kredit selisih biaya overhead pabrik. Selanjutnya, ayat jurnal untuk menutup selisih biaya overhead pabrik laba jika selisihnya tidak material itu di debit selisih biaya overhead pabrik dan di kredit harga pokok penjualan. Akuntansi untuk perhitungan harga pokok pesanan. Yang keempat yaitu akuntansi untuk barang jadi. Kolom biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik di kartu harga pokok pesanan semuanya biayanya itu dijumlahkan. Ayat jurnal untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke pesanan. Jurnalnya yaitu di debit persediaan barang jadi dan di kredit persediaan barang dalam proses. Akuntansi untuk perhitungan harga pokok pesanan. Yang kelima yaitu akuntansi untuk harga pokok penjualan. Harga pokok produk jadi akan berubah menjadi harga pokok penjualan. Berikut ini ayat jurnal untuk mencatat penyerahan pesanan kepada pemesan dengan menggunakan sistem perpetual. Yang pertama yaitu di debit dicatat kas atau piutang dagang dan di kredit dicatat penjualan. Yang kedua yaitu di debit dicatat harga pokok penjualan dan di kredit dicatat persediaan barang jadi. Laporan profitabilitas pesanan. Laporan ini digunakan untuk menganalisis profitabilitas pesanan, di mana dapat mengetahui pesanan yang paling menguntungkan dan pesanan yang tidak menguntungkan, sehingga manajemen dapat memutuskan jenis pesanan mana yang tepat harus diproduksi serta mencari penyebab dan upaya-upaya pengurangan biaya untuk pesanan yang tidak menguntungkan. Berikut ini contoh dari laporan profitabilitas pesanan. Selanjutnya ada contoh 1, di mana produk yang diolah melalui satu departemen produksi. Pesanan kursi tamu pesanan yang bernomor 505 sebanyak 500 unit belum terselesaikan sampai dengan akhir bulan Oktober 2016. Pesanan ini dijual dengan harga 150.000 per unit. Selanjutnya untuk pesanan pada bulan Oktober telah menghabiskan biaya produksi dengan rincian biaya bahan baku langsung sebanyak 16 juta, biaya tenaga kerja langsung sebanyak 24 juta, biaya overhead pabrik sebanyak 12 juta dengan total ketiga biaya tersebut sebanyak 52 juta. Selanjutnya mencatat ayat jurnal dengan panduan data transaksi yang terjadi selama bulan November 2016. Yang pertama, pembelian bahan baku langsung selama sebulan sebesar 60 juta dan telah dipakai sebesar 50 juta. Maka, ayat jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku langsung ini dengan nama akun persediaan bahan baku langsung yang terdapat di debit sebesar 60 juta dan utang dagang yang terdapat di kredit sebesar 60 juta. Selanjutnya, untuk ayat jurnal kedua, mencatat pemakaian bahan baku langsung dengan nama akunnya persediaan barang dalam proses yang terdapat di debit sebesar 50 juta dan persediaan bahan baku langsung yang terdapat di kredit sebesar 50 juta. Kemudian transaksi yang kedua, pada November 2016 tenaga kerja langsung bekerja selama 2000 jam dengan tarif upahnya 10.000 per jam dan tarif PPh pasal 21-nya 5% dari upah yang dibayarkan. Maka untuk mencatat ayat jurnal upah yang terutang dengan nama akun biaya gaji dan upah yang terdapat di debit sebesar 20 juta yang didapat dari 2000 jam dikali 10.000 per jamnya, maka berjumlah 20 juta.
Yang kedua, utang PPh pasal 21 yang terdapat di kredit sebesar 1 juta yang didapat dari 5% dari upah langsung, yaitu 1 juta. Kemudian utang gaji dan upah yang didapat dari upah langsung sebesar 20 juta dikurangi PPh pasal 21 sebesar 1 juta, maka upah netonya sebesar 19 juta. Untuk mencatat jurnal pembebanan biaya tenaga kerja langsung ke masing-masing pesanan dengan nama akun persediaan barang dalam proses yang terdapat di debit sebesar 20 juta dan biaya gaji dan upah yang terdapat di kredit sebesar 20 juta, di mana 20 juta ini didapat dari jam kerja dikalikan tarif upah. Kemudian untuk biaya transaksi yang ketiga ada biaya overhead sesungguhnya yang terdiri atas biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 3 juta, biaya bahan baku tidak langsung sebesar 2 juta, beban penyusutan gedung pabrik sebesar 1 juta, beban penyusutan mesin sebesar 4 juta, dan biaya pabrik lainnya sebesar 1.500.000. Pertama, untuk mencatat jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepesanan dengan nama akun persediaan barang dalam proses yang terdapat di debit sebesar 10 juta yang didapat dari 200 jam dikali 5.000, maka hasilnya 10 juta, dan biaya overhead pabrik yang terdapat di kredit sebesar 10 juta. Ayat jurnal yang kedua untuk mencatat biaya overhead sesungguhnya. Nama akun yang pertama, biaya overhead pabrik yang terdapat di debit sebesar 11.500.000. Nama akun yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung yang terdapat di kredit sebesar 3 juta, biaya bahan baku tidak langsung yang terdapat di kredit sebesar 2 juta, biaya penyusutan gedung pabrik yang terdapat di kredit sebesar 1 juta, biaya penyusutan mesin yang terdapat di kredit sebesar 4 juta, dan biaya pabrik lainnya yang terdapat di kredit sebesar 1.500.000. Untuk mencatat jurnal yang ketiga, untuk menutup biaya overhead pabrik dan mencatat selisih biaya overhead pabrik dengan nama akun selisih biaya overhead pabrik yang terdapat di debit sebesar 1.500.000, biaya overhead pabrik yang terdapat di kredit sebesar 1.500.000. 1.500.000 itu didapat dari biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 10 juta dikurangi dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 11.500.000, maka hasilnya adalah 1.500.000. Kemudian transaksi yang keempat, jurnal untuk menutup selisih biaya overhead pabrik ke harga pokok penjualan dengan nama akun harga pokok penjualan sebesar 1.500.000 yang terdapat di debit dan selisih biaya overhead pabrik yang terdapat di kredit sebesar 1.500.000. Kemudian untuk transaksi yang kelima, pesanan nomor 505, 506, dan 507 sudah selesai, kemudian dikirim ke pemesannya serta telah dibayar secara lunas. Maka untuk mencatat jurnal produk selesai ini dengan nama akun persediaan barang jadi yang terdapat di debit dengan nominal 122.500.000 dan persediaan barang dalam proses yang terdapat di debit sebesar 122.500. 122.500 ini didapat dari total biaya bulan lalu sebesar 52 juta ditambah dengan total biaya bulan November sebesar 70.500. 72.500 ini didapat dari biaya bulan November untuk pesanan nomor 505, 506, dan 507. Selanjutnya untuk harga pokok penjualan. Dengan jurnal yang pertama, nama akunnya ada kas dengan jumlah 155 juta yang terdapat di debit dan penjualan yang terdapat di kredit sebesar 155 juta.
155 juta ini didapatkan dari pesanan nomor 505 dengan jumlah pesanannya 500 unit dikali 150.000 dan hasilnya 75 juta. Kemudian pesanan yang kedua dengan nomor 506 berjumlah 400 unit dikali 100.000, jumlahnya 40 juta. Dan pesanan yang ketiga 507 dengan jumlah pesanannya 100 unit dikali 400.000 berjumlah 40 juta. Maka totalnya ada 155 juta. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua, nama akunnya harga pokok penjualan dengan nominal 122.500.000 yang terdapat di debit dan persediaan barang jadi yang terdapat di kredit dengan nominal 122.500.000. Kemudian untuk transaksi yang nomor 4, di mana beban pemasaran sebesar 10 juta dan beban administrasi dan umum sebesar 500.000. Maka untuk mencatat jurnalnya dengan beban pemasaran yang terdapat di debit sebesar 10 juta, beban administrasi dan umum yang terdapat di debit sebesar 5 juta, dan berbagai akun di kredit yang terdapat di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya membuat kartu harga pokok pesanan. Di situ dicontohkan untuk nomor pesanan 505 dengan harga jual per unitnya 150.000, jumlah yang dipesan sebanyak 500 unit, nomor pesanan 505, nama produknya kursi tamu. Yang pertama, bahan baku. Pada bulan Oktober berjumlah 16.000, pada bulan November berjumlah 10.000 dan totalnya 26.000. Kemudian untuk tenaga kerja langsung, pada bulan Oktober berjumlah 24.000, pada bulan November berjumlah 2.000 dan totalnya 26.000. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik dibebankan. Pada bulan Oktober berjumlah 12.000, pada bulan November berjumlah 1.000 dan totalnya 13.000. Pada di situ dituliskan dalam bentuk ribuan rupiah. Kemudian ringkasan dari ketiga biaya tersebut, total biaya produksinya ada 65 juta dan total harga pokok per unitnya ada 130.000 ini didapat dari 65 juta dibagi dengan 500 unit, maka jumlahnya 130.000. Selanjutnya membuat laporan profitabilitas pesanan. Di situ nominalnya seluruh ditulis dalam ribuan rupiah. Kemudian isikan semuanya untuk nomor pesanan, nama produk, kuantitas, penjualan, harga pokok, laba kotor, dan persentase laba kotor. Untuk mencari laba kotor didapatkan dari penjualan dikurangi harga pokok, dan untuk mencari persentase laba kotor didapatkan dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Jika sudah semuanya diisi, maka totalkan seluruh jumlah dari penjualan, harga pokok, laba kotor, dan presentasi laba kotor. Kemudian cari untuk penyesuaiannya yang didapat dari selisih biaya overhead pabrik dikurangi laba rugi. Jika sudah, total semua harga pokok dan laba kotor setelah disesuaikan. Kemudian isikan untuk beban operasional, beban pemasaran, dan beban administrasi. Setelah diisikan, total seluruh beban dari operasional tersebut. Jika sudah ditotalkan, selanjutnya mencari laba bersih operasional. Laba bersih operasional ini didapatkan dari pengurangan dari total harga pokok dan laba kotor yang setelah disesuaikan dikurangi dengan total beban operasional. Begitu juga untuk persentase laba kotornya.
produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Harga pokok produk dihitung untuk masing-masing departemen jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Persediaan barang dalam proses dibuat untuk masing-masing departemen produksi. Misalnya, jika produk diolah melalui 3 departemen, yaitu Departemen 1, 2, dan 3, persediaan barang dalam proses akan terdiri atas persediaan barang dalam proses Departemen 1, 2, dan 3. Biaya overhead pabrik juga dibuat untuk masing-masing departemen. Itu harga pokok pesanan. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, kartu harga pokok pesanan memuat pemakaian biaya untuk setiap departemen produksi. Format kartu harga pokok pesanan untuk produk diolah melalui 3 departemen produksi, departemen pemotongan, perakitan, dan penyelesaian. Dapat dilihat pada gambar. A. Perusahaan menerima pesanan job 100 sebanyak 50 buah, job 200 sebanyak 100 buah, dan job 300 sebanyak 20 buah. Berikut ini merupakan data pemakaian bahan baku langsung untuk pesanan-pesanan tersebut. Yang B. Data biaya tenaga kerja langsung yang terjadi untuk masing-masing departemen produksi. C. Biaya overhead pabrik dibebankan ke pesanan dengan menggunakan tarif jam kerja langsung dan jam mesin. Yang D. Job 100 dan 200 sudah selesai dan sudah diserahkan ke pemesannya. Job 300 baru selesai di departemen pengguntingan dan sudah ditransfer ke departemen penjahitan. Kemudian ayat jurnal yang pertama yaitu untuk mencatat pemakaian biaya bahan baku langsung untuk setiap departemen. Pada sisi debit, untuk akun persediaan barang dalam proses Departemen Pembuatan Pola sebesar 16 juta, Departemen Penjahitan sebesar 6 juta, dan di sisi kredit yaitu akun persediaan bahan baku langsung sebesar 22 juta. Yang kedua yaitu ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja langsung ke pesanan. Pada sisi debit diisi akun persediaan barang dalam proses Departemen Pembuatan Pola, Departemen Pengguntingan, dan Departemen Penjahitan. Dan pada sisi kredit yaitu biaya gaji dan upah sebesar 24 juta. Yang ketiga yaitu ayat jurnal untuk mencatat pembebanan BOP ke pesanan. Pada sisi debit diisikan akun persediaan barang dalam proses Departemen Pembuatan Pola sebesar 7 juta, Departemen Pengguntingan 10 juta, Departemen Penjahitan 2.500.000. Pada sisi kredit diisikan biaya overhead pabrik Departemen Pembuatan Pola 7 juta, biaya overhead pabrik Departemen Pengguntingan 10 juta, biaya overhead pabrik Departemen Penjahitan 2.500.000. Berikut terlampirkan perhitungannya. Nah, yang keempat yaitu untuk mencatat biaya overhead sesungguhnya. Pada sisi debit diisikan akun biaya overhead pabrik Departemen Pembuatan Pola 7.800.000, biaya overhead pabrik Departemen Pengguntingan 10.100.000, biaya overhead pabrik Departemen Penjahitan 2.950.000. Akun pada sisi kredit yaitu berbagai akun di kredit sebesar 20.850.000. Yang kelima, ayat jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik dan mencatat selisih biaya overhead pabrik untuk setiap departemen produksi. Akun pada sisi debit yaitu selisih BOP Departemen Pembuatan Pola 800, selisih BOP Departemen Pengguntingan 100.000, selisih BOP Departemen Penjahitan 450.000. Pada sisi kredit yaitu biaya overhead pabrik Departemen Pembuatan Pola 800.000, biaya overhead pabrik Departemen Pengguntingan 100.000, biaya overhead pabrik Departemen Penjahitan 450.000. Berikut terlampir perhitungannya. Yang keenam yaitu ayat jurnal untuk menutup selisih biaya overhead pabrik ke harga produk
ke harga pokok penjualan. Pada sisi debit yaitu harga pokok penjualan 1.350.000. Pada sisi kredit yaitu selisih BOP Departemen Pembuatan Pola 800.000, selisih BOP Departemen Pengguntingan 100.000, selisih BOP Departemen Penjahitan 450.000. 7. Ayat jurnal untuk mencatat produk yang selesai di Departemen Pembuatan Pola dan ditransfer ke Departemen Pengguntingan. Pada sisi debit yaitu akun persediaan barang dalam proses Departemen Pengguntingan 33 juta, dan di sisi kredit yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Pembuatan Pola yaitu 33 juta. Ayat jurnal yang ke-8 yaitu untuk mencatat produk yang selesai di Departemen Pengguntingan dan dipindahkan ke Departemen Penjahitan. Pada sisi debit yaitu akun persediaan barang dalam proses Departemen Penjahitan sebesar 51 juta. Di sisi kredit yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Pengguntingan sebesar 51 juta. Jurnal yang ke-9 yaitu untuk mencatat barang jadi di Departemen Penjahitan. Pada sisi debit yaitu persediaan barang jadi sebesar 57.500.000. Di sisi kredit yaitu persediaan barang dalam proses Departemen Penjahitan 57.500.000. Perhitungannya yaitu total harga pokok Departemen Pengguntingan job 100 dan job 200 ditambah dengan biaya Departemen Penjahitan job 100 dan 200. Dihasilkan total harga pokok produk yaitu sebesar 57.500.000. Kemudian ayat jurnal yang ke-10 yaitu untuk mencatat harga pokok penjualan untuk penjualan job 100 dan job 200. Pada sisi debit yaitu akun harga pokok penjualan sebesar 57.500.000, dan pada sisi kredit yaitu persediaan barang jadi sebesar 57.500.000. Perhitungan harga pokok pesanan dengan pendekatan ABC. Dalam perhitungan harga pokok pesanan dengan pendekatan VBC, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk hanya menggunakan driver berbasis unit atau unit driver seperti jam mesin atau jam kerja langsung. Jika pendekatan Activity Based Costing atau ABC yang digunakan, pembebanan biaya overhead pabrik ke produk akan menggunakan driver berbasis unit dan non-unit. Contoh, PT Surabaya Electronics menghasilkan berbagai macam produk berdasarkan pesanan. Pada akhir Juni 2016, job nomor 120 sebanyak 100 unit belum selesai dikerjakan dan telah menghabiskan biaya bahan baku langsung sebesar Rp100.000 serta biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp80.000. Aktivitas overhead selama bulan Juni 2016 adalah sebagai berikut: jam mesin sebanyak 20, jumlah setup sebanyak 5, jumlah pengecekan sebanyak 2, jumlah pemesanan pembelian sebanyak 2. Selama Juli 2016, perusahaan menerima pesanan dari pelanggan. Job nomor 320 sebanyak 500 unit, job nomor 220 sebanyak 200 unit, job nomor 420 sebanyak 300 unit. Pemakaian bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan aktivitas overhead selama bulan Juli 2016. Biaya bahan baku langsung pada job nomor 120 sebanyak Rp30.000, pada job nomor 220 sebanyak Rp200.000, pada job nomor 320 sebanyak Rp150.000, pada job nomor 420 sebanyak Rp50.000. Biaya tenaga kerja langsung pada job nomor 120 sebanyak Rp20.000, pada job nomor 220 sebanyak Rp180.000, pada job nomor 320 sebanyak Rp130.000, pada job nomor 420 sebanyak Rp40.000. Jam mesin pada job nomor 120 sebanyak 10, pada job nomor 220 sebanyak 40, pada job nomor 320 sebanyak 30, pada job nomor 420 sebanyak 20. Jumlah setup pada job nomor 120 sebanyak 3, pada job nomor 220 sebanyak 10,
pada job nomor 320 sebanyak 8, pada job nomor 420 sebanyak 5. Jumlah pengecekan pada job nomor 120 sebanyak 1, pada job nomor 220 sebanyak 4, pada job nomor 320 sebanyak 3, pada job nomor 420 sebanyak 2. Jumlah pesanan pembelian pada job nomor 120 sebanyak 1, pada job nomor 220 sebanyak 4, pada job nomor 320 sebanyak 3, pada job nomor 420 sebanyak 2. Berikut ini status pesanan pada akhir Juli 2016. Job nomor 120 keterangannya sudah selesai dan diserahkan kepada pelanggan. Job nomor 220 keterangannya sudah selesai dan belum diserahkan kepada pelanggan. Job nomor 320 keterangannya sudah selesai dan belum diserahkan kepada pelanggan. Job nomor 420 keterangannya belum selesai. Pertanyaan yang pertama, hitunglah harga pokok per unit untuk pesanan yang sudah selesai dengan pendekatan VBC. Diasumsikan bahwa tarif biaya overhead pabrik sebesar 5.000 per jam mesin. Pertanyaan yang kedua, hitunglah harga pokok per unit untuk pesanan yang sudah selesai dengan pendekatan ABC. Diasumsikan bahwa tarif setup 4.000 per setup, tarif pengecekan 10.000 per pengecekan, dan tarif pembelian sebesar 5.000 per pesanan. Pertanyaan yang ketiga, hitunglah harga jual per unit jika laba yang diinginkan sebesar 500 per unit. Pertanyaan yang keempat, jika perusahaan menggunakan VBC, sedangkan pesaing menggunakan ABC, bagaimana dampaknya terhadap penjualan produk perusahaan? Penyelesaian yang pertama, perhitungan harga pokok per unit dengan pendekatan VBC. Pada bulan Juli 2016, BBBL pada job nomor 120 sebesar Rp100.000, BTKL pada job nomor 120 sebesar Rp80.000, BOP 20 jam mesin dikalikan 5.000 pada job nomor 120 sebanyak Rp100.000. Pada bulan Juli 2016, BBBL pada job nomor 120 sebesar Rp30.000, pada job nomor 220 sebesar Rp30.000, pada job nomor 420 sebesar Rp200.000. BTKL pada job nomor 120 sebesar Rp20.000, pada job nomor 220 sebesar Rp20.000, pada job nomor 420 sebesar Rp180.000. BOP meliputi 10 jam mesin dikalikan 5.000 pada job nomor 120 sebanyak Rp50.000, 40 jam mesin dikalikan 5.000 pada job nomor 220 sebesar Rp200.000, 30 jam mesin dikalikan 5.000 pada job nomor 320 sebesar Rp150.000, 20 jam mesin dikalikan 5.000 pada job nomor 420 sebanyak Rp100.000. Harga pokok per unit pada job nomor 120 sebesar Rp380.000, pada job nomor 220 sebesar Rp580.000, pada job nomor 320 sebesar Rp430.000, pada job nomor 420 sebesar Rp190.000. Produk selesai pada job nomor 120 sebesar 100 unit, pada job nomor 220 sebesar 500 unit, pada job nomor 320 sebesar 200 unit. Total pada job nomor 120 sebesar 3.800, pada job nomor 220 sebesar 1.160, pada job nomor 320 sebesar 2.150. Dengan catatan, job nomor 420 belum selesai pada akhir bulan Juli 2016 dan merupakan persediaan barang dalam proses akhir. Penyelesaian yang kedua, perhitungan harga pokok per unit dengan pendekatan VBC. Bulan Juni 2016, BBBL pada job nomor 120 sebesar Rp100.000, BTKL pada job nomor 120 sebesar Rp80.000, BOP meliputi setup 5 kali 4.000 pada job nomor 120 sebesar Rp20.000, pengecekan 2 kali 10.000 pada job nomor 120 sebesar Rp20.000, pembelian 2 kali 5.000 pada job nomor 120 sebesar Rp10.000. Bulan Juli 2016, BBBL pada job nomor 120 sebesar Rp30.000,
pada job nomor 220 sebesar 200.000, pada job nomor 320 sebesar 150.000, pada job nomor 420 sebesar 50.000. BTKL pada job nomor 120 sebesar 20.000, pada job nomor 220 sebesar 180.000, pada job nomor 320 sebesar 130.000, pada job nomor 420 sebesar 40.000. BOP meliputi setup 3 kali setup dikalikan 5.000 pada JOP nomor 120 sebesar 15.000, 10 setup dikalikan 5.000 pada JOP nomor 220 sebesar 50.000, 8 setup dikalikan 5.000 pada job nomor 320 sebesar 40.000, 5 setup dikalikan 5.000 pada job nomor 420 sebesar 25.000. Pengecekan meliputi 1 pengecekan dikalikan 10.000 pada job nomor 120 sebesar 10.000, 4 pengecekan dikalikan 10.000 pada job nomor 220 sebesar 40.000, 3 pengecekan dikalikan 10.000 pada job nomor 320 sebesar 30.000, 2 pengecekan dikalikan 10.000 pada job nomor 420 sebesar 20.000. Pembelian meliputi 1 pesanan dikalikan 5.000 pada job nomor 120 sebesar 5.000, 4 pesanan dikalikan 5.000 pada job nomor 220 sebesar 20.000, 3 pesanan dikalikan 5.000 pada job nomor 320 sebesar 15.000, 2 pesanan dikalikan 5.000 pada job nomor 420 sebesar 10.000. Total job nomor 120 sebesar 310.000, pada job nomor 220 sebesar 490.000, pada job nomor 320 sebesar 365.000, pada job nomor 420 sebesar 190.000. Produk selesai pada job nomor 120 sebanyak 100 unit, pada job nomor 220 sebanyak 500 unit, pada job nomor 320 sebanyak 200 unit. Harga pokok per unit pada job nomor 120 sebesar 3.100, pada job nomor 220 sebesar 980, pada job nomor 320 sebesar 1.825. Penyelesaian yang ketiga, perhitungan harga jual per unit. VBC meliputi harga jual pokok per unit pada job nomor 120 sebesar 3.800, pada job nomor 220 sebesar 1.160, pada job nomor 320 sebesar 2.150. Laba per unit pada job nomor 120 sebesar 500, pada job nomor 220 sebesar 500, pada job nomor 320 sebesar 500. Harga jual per unit pada job nomor 120 sebesar 4.300, pada job nomor 220 sebesar 1.660, pada job nomor 320 sebesar 2.650. ABC meliputi harga pokok per unit pada job nomor 120 sebesar 3.100, pada job nomor 220 sebesar 980, pada job nomor 320 sebesar 1.825. Laba per unit pada job nomor 120 sebesar 500, pada job nomor 220 sebesar 500, pada job nomor 320 sebesar 500. Harga jual per unit pada job nomor 120 sebesar 3.600, pada job nomor 220 sebesar 1.480, pada job nomor 320 sebesar 2.325. Penyelesaian yang terakhir, jika perusahaan menggunakan VBC dan perusahaan pesaing menggunakan ABC, semua produk perusahaan tidak laku dijual karena harga jualnya terlalu tinggi.